Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang mengukur dan mengendalikan aktiva. Dengan anggota kelompok 1, Ida Nur Indah Filaili, 2, Maila Setia Wulandari, dan 3, Febrianti Indah Nur Azizah. Yang akan membahas 1. Struktur analisis, 2. Mengukur aktiva yang digunakan, 3. Eva versus Roy, 4. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer, dan 5. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Yang pertama, struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Yang selanjutnya, mengukur aktiva yang digunakan. Nah, dalam memutuskan dasar investasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat menanyakan dua hal. Yang pertama, praktik apa saja yang membuat manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka. Yang kedua, praktik apa saja yang paling baik mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Yang pertama ada kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Saldo kas unit usaha mungkin hanya akan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran harian. Akibatnya, saldo kas pada tingkat unit usaha cenderung jauh lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan jika unit usaha merupakan suatu perusahaan independen. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan rumus untuk menghitung kas yang akan dimasukkan dalam dasar investasi. Nah, ini merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi. Yang selanjutnya ada piutang. Manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Demi kemudahan, unsur piutang sering dimasukkan pada saldo aktual akhir periode, meskipun rata-rata antar periode secara konsep merupakan ukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba. Yang ketiga, persediaan. Persediaan biasanya diperkirakan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Jika perusahaan menggunakan last in first out atau FIFO untuk tujuan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Dalam kondisi-kondisi tersebut, persediaan sebaiknya dinilai pada biaya standar atau rata-rata dan biaya yang sama sebaiknya digunakan untuk mengukur harga pokok penjualan pada laporan laba rugi unit usaha. Yang selanjutnya, modal kerja secara umum. Nah, seperti yang dapat dilihat, perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memutuskan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode tersebut adalah beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi, metode tersebut menyatakan terlalu tinggi atau overstate jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha karena kewajiban lancar merupakan sumber modal seringkali dengan biaya bunga sama dengan 0.
Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar seperti yang telah dilakukan dalam menghitung dasar investasi. Yang selanjutnya, properti pabrik peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui pengusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Nah, permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian-bagian berikut ini. 1. Akuisisi peralatan baru. Asumsikan bahwa suatu unit usaha dapat membeli mesin baru seharga $100.000. Mesin ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan sebesar $27.000 per tahun selama 5 tahun. Jika perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang diperlukan sebesar 10%, maka investasi tersebut adalah menarik, seperti yang telah dihitung pada bagian A dari ilustrasi tampilan 7.3. Investasi yang diusulkan memiliki nilai sekarang bersih sebesar $2.400 dan oleh karena itu harus diambil. Tetapi, jika mesin tersebut dibeli dan unit usaha mengukur dasar aktivanya seperti yang ditunjukkan pada tampilan 7.1, maka unit tersebut akan melaporkan penurunan EVA pada tahun pertama dan bukan kenaikan. Bagian B pada tampilan 7.3 menunjukkan laporan laba rugi tanpa mesin tersebut, dan laporan laba rugi jika mesin tersebut dibeli dan telah digunakan selama 1 tahun. Perhatikan bahwa pembelian mesin tersebut akan menaikkan pendapatan sebelum pajak, tetapi kenaikan ini lebih dibandingkan dengan kenaikan beban modal. Dengan demikian, perhitungan EVA menandakan bahwa profitabilitas telah menurun, walaupun fakta ekonomi menunjukkan bahwa laba mengalami kenaikan. Dan dalam kondisi yang demikian, manajer unit usaha mungkin akan merasa enggan untuk membeli aktiva tersebut. Dalam tampilan 7.3, penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus. Jika dihitung berdasarkan dasar yang dipercepat yang biasa dilakukan, maka selisih antara fakta ekonomi dan hasil yang dilaporkan akan lebih besar. Selanjutnya ada nilai buku kotor. Book virtual dalam EVA dan ROID dari tahun ke tahun pada tampilan 7.4 dapat dihindari dengan memasukkan unsur aktiva yang dapat disusutkan dalam dasar investasi pada nilai buku kotornya dan bukan nilai buku bersih. Beberapa perusahaan melakukan hal ini. Jika hal tersebut dilakukan pada kasus ini, maka investasi setiap tahunnya adalah sebesar $100 dan pendapatan tambahan adalah sebesar $7.000. Arus kas masuk sebesar $27.000 dikurangi penyusutan sebesar $20.000. Meskipun demikian, EVA-nya akan menurun sebesar $3. $7.000 dikurangi beban bunga sebesar $10.000. ROI-nya sebesar 7%. Dari $7.000 dibagi $100.000. Kedua angka tersebut menandakan bahwa profitabilitas unit usaha tersebut menurun yang pada kenyataannya tidak benar. ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotor akan selalu menyatakan terlalu rendah tingkat pengembalian sebenarnya. Seperti pada tampilan 7.4, dampak akuisisi terhadap laba turunan yang dilaporkan dalam ribuan dolar. Tahun pertama ya awal buku tahunnya 100, pendapatan inkremental 7, beban modal 10, EVA itu dikurangi 3 dan ROI-nya itu 7%. Begitupun untuk tahun kedua, awal buku tahun 80, pendapatan inkremental 7, beban modal 8, EVA -1, ROI-nya 9. Catatan return sesungguhnya sama dengan sekitar 11%. $27.000 arus kas dikurangi $20.000 depresiasi sama dengan $7.000. 10% nilai buku awal.
Selanjutnya disposisi aktivita. Jika suatu mesin baru dianggap akan menggantikan mesin yang telah lama dan telah memiliki nilai buku yang belum disusutkan, diketahui bahwa nilai buku tersebut masih tidak relevan dalam analisis ekonomi atas usulan pembelian, kecuali bahwa secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi pajak penghasilan. Tetapi menghasilkan secara substansial, nilai buku kotor akan meningkatkan hanya sebesar selisih antara nilai buku bersih setelah tahun pertama dari mesin yang baru dengan nilai buku bersih dari mesin yang lama. Dengan kedua kasus tersebut, jumlah yang relevan dari investasi tambahan akan dinyatakan terlalu rendah, dan selanjutnya, EVA yang dinyatakan terlalu tinggi. Hal ini akan mendorong para manajer untuk menggantikan mesin lama dengan mesin baru, bahkan ketika penggantian itu tidak dibenarkan secara ekonomis. Lebih lanjut lagi, unit-unit usaha yang paling banyak melakukan penggantian akan menunjukkan kenaikan profitabilitas yang besar. Secara total, jika aktiva dimasukkan ke dalam dasar investasi pada biaya awalnya, maka manajer unit usaha akan termotivasi untuk menghilangkan aktiva tersebut, meskipun aktiva itu memiliki suatu kegunaan karena dasar investasi unit usaha akan berkurang sejumlah biaya penuh dari aktiva tersebut. Selanjutnya, penyusutan anuitas. Jika penyusutan ditentukan oleh metode anuitas dan bukan oleh metode garis lurus, maka perhitungan profitabilitas untuk usaha akan menunjukkan EVA dan ROE yang tepat sebagaimana ditunjukkan pada tampilan 7.5 dan 7.6 seperti tersebut. Hal tersebut dikarenakan metode penyusutan anuitas sesungguhnya mengaitkan pengembalian investasi yang implisit dengan perhitungan nilai sekarang. Penyusutan anuitas merupakan kebalikan dari penyusutan yang dipercepat, di mana jumlah penyusutan tahunan dengan rendah pada tahun-tahun pertama, ketika nilai investasinya masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya seiring dengan menurunnya nilai investasi, tetapi tingkat pengembalian hasil tetap konstan. Dari tampilan 7.5 dan 7.6 tersebut menunjukkan bahwa perhitungan ketika jumlah arus kas masuk sama setiap tahunnya. Persamaan yang akan menurunkan penyusutan untuk pola arus kas lain seperti penurunan arus kas biaya, perbaikan nilai, atau peningkatan arus kas ketika produk baru mulai diterima pasar. Namun hanya sedikit sekali manajer yang menerima ide mengenai penyisihan penyusutan yang meningkat pada saat umur aset semakin tua. Mereka melihat penyusutan akuntansi sebagai cerminan dari penurunan kondisi fisik atau kerugian dalam nilai ekonomis. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa penyusutan dengan metode garis lurus ataupun yang dipercepat merupakan metode yang paling menggambarkan kondisi di lapangan. Akibatnya sangat sulit untuk meyakinkan mereka guna menerima konsep metode anuitas untuk mengukur laba unit usaha. Penyusutan nilai anuitas yang mencerminkan beberapa masalah teknis, contohnya skedul penyusutan pada tampilan 7.5 dan 7.6 berdasarkan pada estimasi pola arus kas. Selanjutnya, metode penilaian yang lain. Beberapa perusahaan menggunakan nilai buku bersih tetapi menetapkan batas bawah, biasanya 50% sebagai biaya awal yang akan dihapus. Hal ini mengurangi distorsial yang terjadi dalam unit usaha yang memiliki aktiva yang tua. Kesulitan dalam metode ini adalah bahwa suatu nilai usaha dengan aktiva tetap memiliki nilai buku bersih di atas 50%, nilai buku kotornya dapat mengurangi dasar nilai investasi dengan sepenuhnya membuang aktiva-aktiva yang masih bagus. Perusahaan-perusahaan lain sama sekali tidak menggunakan catatan akuntansi dan menggunakan estimasi nilai sekarang dari aktiva. Perusahaan-perusahaan memperoleh jumlah sekarang dari aktiva. Perusahaan-perusahaan memperoleh jumlah tersebut dengan cara menilai aktiva secara berskala. Ketika manajer unit usaha yang baru dengan menyesuaikan biaya awal menggunakan suatu indeks pada harga peralatan atau dengan menggunakan nilai asuransi. Permasalahan utama dalam menggunakan nilai-nilai non-akuntansi adalah bahwa nilai tersebut cenderung subjektif dibandingkan dengan nilai-nilai akuntansi yang lebih objektif dan umumnya tidak menimbulkan pertentangan. Akibatnya, data akuntansi memiliki aura realitas bagi manajemen operasi meskipun intensitas sentimen tersebut berbeda di antara para manajer. Tetapi semakin jauh manajer menyimpang dari angka-angka akuntansi dalam pengukuran kinerja keuangan, semakin besar pula kemungkinan bahwa para manajer unit usaha dan manajer senior memperlakukan
sistem tersebut sebagai permainan angka-angka. Dalam kasus manapun, memasukkan unsur ke dalam dasar investasi dari aktiva tetap pada jumlah selain yang didereservasikan dari catatan akuntansi sangatlah jarang terjadi, lebih merupakan kepentingan pihak akademik. Seperti tampilan 7.7 penampilan atas pabrik dan peralatan. Presentase responden yang menggunakan metode tersebut. Nilai buku kotor untuk Amerika 6%, Belanda 9%, India 17%. Nilai buku bersih Amerika 93, Belanda 73, India 4. Biaya penggantian Amerika 100, Belanda 18, India 4. Sehingga diperoleh jumlah total 100%. Govindrajan, Profit Center Measure 1994 halaman 2. DeWitt Performance Measure dan Evaluation Docs Comments. Govindrajan dan Remoran Financial Measurement of Investment Center. Selanjutnya ada aset-aset yang disewa gunakan. Asumsi suatu unit usaha yang laporan keuangannya ditunjukkan pada tampilan 7.1 menjual aktiva tetapnya seharga nilai buku sebesar $300.000, mengembalikan hasil penjualannya kepada kantor pusat korporat dan jumlah penyewa menghasilkan usaha aktiva tersebut dengan tarif sewa sebesar 60.000% per tahun, sebagaimana ditunjukkan oleh tampilan 7.8. Laba sebelum pajak dari unit usaha tersebut akan menurun akibat beban sewa baru yang lebih tinggi daripada beban tersebut akan menurun akibat beban sewa baru yang lebih tinggi daripada beban menurunkan akibat penyusutan yang dihilangkan. Meskipun demikian, EVA-nya akan naik karena biaya yang lebih tinggi tersebut akan diimbangi oleh penurunan beban modal yang dihilangkan. Oleh karena itu, para manajer unit usaha lebih terdorong untuk menyewa daripada memiliki aktiva ketika beban bunga yang terkandung dalam biaya sewa lebih kecil daripada beban modal yang dikarenakan pada dasar investasi dari nilai usaha. Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna usaha finansial adalah sama dengan utang dan dilaporkan juga dalam neraca. Keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Karena alasan tersebut, pembatasan biaya diperlakukan pada kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas aktiva. Di situ ada tampilan 738 dampak dari sewa guna usaha atas aktiva laporan laba rugi. Selanjutnya, aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut dapat diperoleh untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari investasi ini untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit yang lain mungkin memerlukannya. Tetapi jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka pemberian izin untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan mendorong manajer unit usaha untuk menganggurkan aktiva yang tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dengan target laba unit usaha jika tidak ada alternatif lain dari penggunaan peralatan. Kontribusi apapun dari peralatan tersebut akan meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melaksanakan penelitian dan pengembangan yang insentif, sedangkan yang lainnya cenderung fokus pada pemasarannya. Ada keuntungan dengan mengaplikasikan aktiva yang tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran, serta kemudian mengamortisasikan selama masa manfaatnya. Metode tersebut akan mengubah cara para manajer unit usaha memandang pengeluaran semacam ini. Dengan menghitung aktiva semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengukuran atas pengukuran utuh pos tersebut. Sebagai contoh, jika pengeluaran R&D langsung dibebankan, maka setiap dolar
dari pengukuran pengeluaran R&D merupakan tambahan dolar untuk laba sebelum pajak. Di sisi lain, jika biaya R&D dikapitalisasikan, maka setiap pengurangan $1 akan mengurangi aktiva yang digunakan sebesar $1, sehingga beban modal dapat dikurangkan sebesar $1 dikalikan biaya modal yang hanya memiliki dampak positif yang lebih kecil terhadap EVA. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah modal dari dana tersebut adalah relevan tetapi tidak memiliki sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Meskipun demikian, dalam situasi yang tidak lazim, pendanaan suatu unit usaha mungkin saja merupakan hal yang aneh bagi unit usaha itu sendiri. Sebagai contoh, unit usaha yang membangun atau mengoperasikan suatu perumahan atau gedung kantor dengan menggunakan proporsi yang jauh lebih besar untuk modal utang dibandingkan dengan suatu unit manufaktur atau pemasaran, karena modal tersebut didapatkan melalui pinjaman hipotek atas aktiva unit usaha tersebut, maka sebaiknya dana yang dipinjamkan diperhitungkan secara terpisah dan diperhitungkan EVA-nya dilakukan berdasarkan aktiva yang diperoleh dari sumber umum korporat dan bukan total aktiva. Selanjutnya kewajiban tidak lancar. Selanjutnya beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan modal berbiaya lebih tinggi. Biasanya, tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi biaya modal perusahaan sehingga EVA atas rata-rata unit usaha berada di atas 0. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada untuk aktiva tetap. Hal ini dapat mencerminkan penilaian bahwa modal kerja lebih kecil resikonya daripada aset tetap, karena dananya disalurkan untuk mengkompensasikan fakta bahwa perusahaan tersebut memasukkan unsur persediaan dan piutang dalam dasar investasinya pada jumlah kotor, yaitu tanpa mengurangkan utang usaha. Perusahaan tersebut menyadari bahwa dana yang didapatkan dari utang usaha memiliki biaya bunga sesama dengan 0. Selanjutnya ada survei praktik. Praktik pengelolaan pusat investasi disimpulkan dalam tampilan 7.7, 7.9, dan 7.10. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan, dan oleh karenanya sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Manajemen menyadari bahwa metode ini memberikan sinyal yang menyesatkan, tetapi mereka yakin orang-orang harus memberikan kelonggaran untuk kesalahan tersebut pada saat menginterpretasikan laporan laba unit usaha, dan bahwa metode alternatif perhitungan dasar investasi tidak dapat dipercaya karena sangat subjektif. Mereka menolak pendekatan penyusutan anuitas dengan dasar bahwa hal itu tidak konsisten dengan cara menghitungkan penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan. Di sini ada tampilan 7.9 aktiva-aktiva yang termasuk dalam dasar investasi seperti berikut, dan 7.10 yang berupa kewajiban yang dikurangi dalam menghitung dasar investasi seperti utang usaha, utang intraperusahaan. Selanjutnya ada EVA versus ROI. Keuntungan dari ROI ada 3. Yang pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga,
ROI merupakan denominator yang dapat dipengaruhi ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Selanjutnya, keunggulan EVA. Yang pertama, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Selanjutnya, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Cara mengukur EVA itu rumusnya EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal, atau bisa dengan cara dua persamaan. Yang pertama, beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan, atau EVA sama dengan modal yang digunakan ROI biaya modal, ROI dikurangi biaya modal. Selanjutnya, tindakan yang meningkatkan EVA ada 4. Yang pertama, peningkatan ROI melalui bisnis proses reengineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, divestasi aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Yang ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk, atau bisnis ROI-nya melebihi biaya modal. Yang keempat, peningkatan penjualan, margin laba, atau efisiensi modal, rasio penjualan terhadap modal yang digunakan, atau penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan ada di antara ROI dan EVA. Ini ditunjukkan oleh tampilan 7.12. Asumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diharuskan perusahaan untuk berinvestasi dalam aktiva tetap adalah 10% setelah pajak, dan bahwa biaya uang perusahaan untuk persediaan dan piutang adalah sebesar 4% setelah pajak. Bagian atas tampilan 7.12 menunjukkan perhitungan ROI. Kolom 1-5 menunjukkan jumlah investasi atas aktiva yang dianggarkan oleh unit usaha untuk tahun yang akan datang. Kolom 6 merupakan anggaran laba. Kolom ke-7 adalah anggaran laba dibagi dengan anggaran investasi. Karena itu, kolom tersebut menunjukkan sasaran ROI tahun depan untuk setiap unit usaha. Hanya dalam unit usaha C, tujuan ROI-nya konsisten dengan batas ROI perusahaan, dan tidak ada unit usaha yang tujuannya konsisten dengan biaya aktiva lancar perusahaan sebesar 4%. Unit usaha A akan memperkecil peluangnya dalam mencapai laba yang diperlukan jika unit usaha tersebut tidak memperoleh minimal 20% atas investasi tambahan, baik dalam aktiva lancar atau tetap, sedangkan unit D dan E akan mengalami keuntungan dari investasi dengan tingkat pengembalian yang jauh lebih rendah. EVA memperbaiki ketidakkonsistenan tersebut. Investasi-investasi dikalikan dengan tarif yang tepat, dikurangkan dari anggaran laba. Hasilnya adalah anggaran EVA. Secara berkala, EVA dihitung dengan mengurangkan investasi aktual dari laba aktual dan dikalikan dengan tarif tertentu. Bagian bawah tampilan 7.12 menunjukkan bagaimana anggaran EVA dihitung. Sebagai contoh, jika unit usaha A memperoleh $28.000 dan menggunakan aktiva lancar rata-rata sebesar $65.000 dan aktiva tetap rata-rata sebesar $65.000, maka EVA aktualnya dihitung dengan 28.000 dikurangi 0,04 dikali dengan 65.000 dikurangi dengan 0,12 dikali dengan 65.000. Itu sama dengan 28.000 dikurangi 2.600 dikurangi 6.500 sama dengan 18.900. Jika suatu unit usaha memperoleh lebih dari 10% atas tambahan aktiva tetap, maka unit usaha tersebut akan meningkatkan EVA-nya.
Dalam kasus C dan D, laba tambahan akan menurunkan jumlah EVA negatif dalam jumlah yang sama. Hasil serupa juga terjadi untuk aktiva lancar. Peraturan keputusan persediaan akan didasarkan pada biaya sebesar 4% untuk biaya penyimpanan finansial. Dalam hal ini, peraturan keputusan finansial dari unit usaha akan konsisten dengan yang ada di perusahaan. Eva memecahkan masalah mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda. Tujuan laba yang sama untuk aktiva berbeda pada unit usaha sama. Metode tersebut memungkinkan untuk memasukkan peraturan keputusan yang sama dengan yang digunakan dalam proses perencanaan ke dalam sistem pengukuran. Semakin rumit proses perencanaan, semakin rumit juga perhitungan EVA-nya. Selanjutnya ada pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Kesalahan konseptual Roy untuk mengevaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha, sehingga penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan. Tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali jika menggunakan metode anuitas, dan hal ini jarang digunakan dalam praktik bisnis sehari-hari. Oleh karena banyaknya kelemahan dari metode selain metode anuitas, maka beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas diantisipasi terwujud. Hal tersebut jauh dari memuaskan karena penghematan atau pendapatan akrual dari akuisisi aktiva tetap tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan tersebut memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan, dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit usaha tersebut memperbesarnya, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham. Jika masing-masing unit usaha dijual, break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan. Dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah pada biaya penggantian atau replacement cost. Pada bagian kasus, perusahaan ABC mempunyai 3 divisi, A, B, dan C. Divisi A adalah bagian pemasaran, divisi B adalah bagian produksi, dan divisi C adalah bagian pemasaran sekaligus produksi. Berikut inilah data keuangan dari tiap divisi. Aktiva lancar untuk divisi A $100.000, divisi B $100.000, dan divisi C $100.000. Aktiva tetap di divisi A tidak ada, sedangkan di divisi B $1 juta, di divisi C $500.000. Totalnya untuk divisi A $100, divisi B $1.100.000, divisi C $600. Laba sebelum dan penyusutan dan biaya tidak ada. Pengembangan pasar $200.000,
divisi B $200.000, divisi C $200. Asumsikan bahwa perusahaan ABC menyusun aktiva tetap dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Untuk mempertahankan pasar dan fasilitas produksi, perusahaan harus menginvestasikan dana sebesar $100.000 setiap tahun untuk pengembangan pasar di divisi A dan $50.000 di tiap tahun divisi C. Hal tersebut dibebankan sebagai biaya perusahaan. Juga harus mengganti fasilitas produk sebanyak 10% tiap tahun. Dalam kondisi ini, berapa tingkat pengembalian tunai dari setiap divisi? Ada jawaban dari kasus yang sudah dijelaskan oleh Maila. Ini ada kolom keterangan. Selanjutnya ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Yang pertama, laba sebelum penyusutan dan pengembangan pasar. Tadi sudah dijelaskan masing-masing sebesar 200.000. Selanjutnya, biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini tadi kan juga sudah dijelaskan, juga sudah disebutkan oleh Maila. Ini dari penyusutan dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Ini dari total aktiva. Jadi total aktiva dibagi 10 tahun. Selanjutnya ada biaya pengembangan pasar. Biaya pengembangan pasar ini divisi A dibebankan sebesar 100.000, divisi B tidak ada, dan divisi C sebesar 50.000. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih ini dari laba sebelum penyusutan dan pengembangan pasar dikurangi oleh biaya penyusutan dan biaya pengembangan pasar. Dapat diketahui divisi A laba bersihnya sebesar 100.000, divisi B 100.000, divisi C 100.000. Selanjutnya ada aktiva lancar sebesar divisi A 100.000, divisi B 100.000, divisi C 100.000. Aktiva tetap, divisi A tidak memiliki aktiva tetap, divisi B memiliki aktiva tetap sebesar 1 juta dan divisi C sebesar 500.000. Selanjutnya total aktiva. Total aktiva diperoleh dari penjumlahan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Divisi A ada 100.000, divisi B 1.100.000, divisi C ada 600.000. Selanjutnya tingkat pengembalian investasi. Nah, tingkat pengembalian investasi ini diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Ini laba bersihnya ada 100.000 untuk divisi A dibagi dengan 100.000 dikali dengan 100%, hasilnya 100%. Untuk divisi B, laba bersihnya, mohon maaf, ini 100.000 ya. 100.000 dibagi dengan 1.100.000 dikali 100% itu 9%. Selanjutnya divisi C, laba bersihnya 100.000 dibagi dengan 600.000 dikali 100% sama dengan 16,67%. Kesimpulan, pusat-pusat investasi menghadapi permasalahan baru mengenai bagaimana mengukur aset yang digunakan, khususnya aset mana yang dilibatkan, bagaimana menilai aset tetap dan aset lancar, metode depresiasi apa yang akan digunakan aset tetap, serta perusahaan mana yang harus dialokasikan dan kewajiban mana yang harus dikurangi. Sebuah tujuan penting dari suatu organisasi bisnis adalah untuk mengoptimalkan return atas ekuitas pemegang saham, yaitu net present value dari arus kas di masa depan. Sangat tidak praktis untuk menggunakan pengukuran semacam ini untuk mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha dengan bulanan dan atau triwulan. Menghitung rate of return adalah pengukuran yang paling baik untuk kinerja para manajer unit usaha. Nilai tambah ekonomis atau economic value added atau EVA secara konsep lebih unggul daripada tingkat pengendalian investasi, return of investment ROI, dalam mengevaluasi para manajer unit usaha. Sebagai tambahan, unsur dalam laporan laba rugi, ketika kita menentukan sasaran laba tahunan, maka harus ada tarif bunga yang eksplisit terhadap saldo yang diproyeksikan atas unsur modal kerja yang terkendali, khususnya piutang dan persediaan. Ada perdebatan yang cukup banyak tentang pendekatan yang tepat bagi manajemen dalam mengontrol aset tetap. Melaporkan kinerja ekonomi dari suatu pusat investasi berbeda dengan melaporkan kinerja manajer yang berwenang dalam pusat investasi tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok kami.